Ada satu fase di Barcelona ketika nama Eric Garcia tidak lagi dibicarakan sebagai masa depan. Bukan karena cedera, bukan karena skandal, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Orang-orang mulai terbiasa melihat kesalahannya. Setiap kali dia main, reaksinya selalu sama. Bukan marah, bukan kecewa, tapi pasrah. Ya wajar, Garcia lagi. Di klub sebesar Barcelona, ketika seorang pemain sudah sampai di titik itu, ceritanya biasanya tinggal menunggu waktu. Eric Garcia datang dengan label besar, anak La Masia, dibentuk Pep Guardiola, bek modern yang katanya paham sepak bola bukan sekedar bertahan. Tapi Barcelona yang dia masuki bukan Barcelona yang siap membimbing pemain muda dengan sabar. Klub sedang terluka, keuangan kacau, tekanan publik brutal, dan setiap kesalahan butuh satu nama untuk dikorbankan. Eric Garcia hampir selalu berada di posisi itu. Duel kalah disorot, posisi salah diperbesar, dan setiap gol kebobolan seperti otomatis diarahkan kepadanya. Bahkan ketika masalahnya sistem, bahkan ketika kesalahannya bukan yang paling fatal. Pelan-pelan menit bermainnya hilang, kepercayaan memudar, bangku cadangan terasa lebih sering daripada lapangan. Dan wacana pun berubah. Bukan lagi soal dia butuh waktu, tapi apa sebenarnya gunanya dia bertahan. Di fase ini Barcelona tidak marah padanya, tapi juga tidak membutuhkannya. Dan itu adalah fase paling berbahaya dalam karir seorang pemain muda. Karena ketika klub sudah sampai di titik tidak peduli, biasanya ceritanya selesai tanpa suara. Banyak pemain memilih pergi di momen seperti ini, menyelamatkan karir, menyelamatkan nama. Tapi Eric Garcia tidak kemana-mana. Dia tidak membuat drama, tidak menuntut pindah, tidak menyalahkan siapapun. Dia bertahan, dan justru itu pilihan paling berisiko. Karena di Barcelona, bertahan tanpa kepercayaan seringkali berarti karirmu habis pelan-pelan. Dan di titik itulah satu pertanyaan besar menggantung. Kalau Eric Garcia tidak pergi, apa sebenarnya yang dia tunggu? Jawabannya tidak datang dari satu pertandingan besar, tidak dari satu tackle heroik, tidak dari sorotan media. Perubahan Eric Garcia datang dari sesuatu yang nyaris tidak disadari siapapun. Cara dia digunakan. Dia berhenti dipaksa menjadi bek yang bukan dirinya. Tidak lagi dituntut menang duel fisik terus-menerus. Tidak lagi harus menutup semua lubang sendirian. Perannya dipersempit, tapi justru disitulah kekuatannya muncul. Eric Garcia mulai bermain sebagai bek yang mengatur, bukan menghancurkan. Membaca ruang, menjaga jarak, dan mengalirkan bola dengan tenang. Perlahan, hal yang dulu dianggap kelemahan kehilangan maknanya. Dia memang bukan yang paling cepat, bukan yang paling keras, tapi dia jarang panik, jarang membuat keputusan ceroboh. Dan saat tekanan datang, dia justru terlihat lebih tenang dibanding banyak pemain lain. Dalam sistem Barcelona yang hidup dari kontrol dan tempo, kualitas seperti itu pelan-pelan menjadi penting. Tekanan tidak pernah benar-benar hilang. Cedera datang, rotasi menipis, jadwal padat memaksa pelatih mencari pemain yang bisa dipercaya. Dan tanpa banyak suara, Eric Garcia selalu ada. Bisa mengisi beberapa posisi, paham sistem, dan tidak merusak bentuk tim. Dari pemain yang dulu hampir dilepas diam-diam, dia berubah menjadi pemain yang dicari saat situasi genting. Bukan karena dia paling menonjol, tapi karena dia paling bisa diandalkan. Dan disinilah janji itu akhirnya dibayar. Eric Garcia tidak berubah menjadi bek yang lebih cepat, tidak juga menjadi lebih keras. Yang berubah hanya satu hal, Barcelona akhirnya berhenti memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Di klub yang hidup dari pemahaman ruang dan kontrol permainan, itu cukup untuk mengubah segalanya. Dari nama yang hampir tersingkir tanpa suara, Eric Garcia kini berdiri sebagai bagian penting dari tim. Bukan dengan sorotan, bukan dengan teriakan, tapi dengan konsistensi. Dari opsi hengkang menjadi pilar yang diam-diam krusial.